Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur karena hari ini kami kembali bisa bersekolah minggu, kami bisa menyapa teman-teman yang ada di rumah. Tuhan, pimpin kami di dalam sekolah minggu hari ini. Kami berserah kepada Engkau buat seluruh waktu kami. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjut lagu yang tadi ya, kita nyanyikan bersama ya. Halo halo, hello hello, hola hola. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Cucu cucu. Halo halo, hello hello, hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus bersama.
Samuel, ibunya bernama Hana. ayahnya bernama. Elkana. Nah, lagu ini akan menceritakan bagaimana kehidupan Nabi Samuel dari sejak dia kecil sampai dia dipakai Tuhan di usia besarnya. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak dia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Adik-adik, Samuel selalu taat kepada firman Tuhan dan hidupnya selalu menjadi berkat. Kita nyanyikan lagi ya lagu ini, Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan. Samuel kecil tinggal di rumah Tuhan, dijaga Imam Eli. Nama ibunya Hana, nama bapaknya Elkana, kelak dia menjadi nabi besar. Samuel, ia anak yang diharapkan. Samuel besar di rumah Tuhan. Samuel selalu taat firman Tuhan. Samuel hidupnya menjadi berkat. Shalom adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk mendengar firman Tuhan. Yuk kita sama-sama ya, ambil sikap duduk yang baik, kita tidak lagi lakukan hal-hal yang lain-lain, kita mau sama-sama arahkan hati, pikiran kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, Lause pimpin kita di dalam doa, adik-adik mengikuti dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan. Hari ini kami kembali bersekolah minggu dan kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tuntun sertai kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mendengar, kami bisa sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Lause pengen mengajak adik-adik sedikit bermain ya. Untuk bermain ini gampang ya, nggak susah meskipun nggak ada nilainya ya, nggak ada hadiah, tapi Lause berharap adik-adik bisa ikuti. Jadi adik-adik Lause akan mainkan beberapa lagu nih ya, sebagai background. Kan sekarang ada background, tapi backgroundnya musiknya musik yang nggak ada liriknya ya. Nah, tapi adik-adik setelah ini Lause akan memutarkan beberapa lagu, lalu tugas adik-adik adalah menebak lagu apa yang Lause putarkan menjadi background Lause. Oke? Bisa ya? Lause akan kasih beberapa detik untuk mendengarkan. Nanti adik-adik coba simak, lalu adik-adik nanti menebaknya ya. Kira-kira ada lagu apa yang Lause putarkan? Oke? Kalau gitu Lause akan langsung putarkan. Ini dia lagu yang pertama. Lagu yang pertama ini lagunya pasti adik-adik para denger dong ya. Coba adik-adik sama-sama perhatikan, karena Lause nggak akan putarkan lama-lama dan adik-adik harus coba untuk menebak lagu ini. Meskipun nggak ada hadiahnya, Lause berharap adik-adik bisa serius nih. Coba perhatikan lagu apa yang sedang Lause putarkan, dan Lause hanya akan putarkan di 5, 4, 3, 2, 1 lagu selanjutnya. Nah adik-adik coba yang kali ini perhatikan. Lagu ini juga sama nih ya. Lagu sekolah minggu, lagu lama, dan pasti adik-adik bukan pertama kali mendengarnya. Ya adik-adik pasti pernah dengar ini, pasti pernah nyanyiin juga. Lalu saya yakin pasti banyak yang hafal nih ya. Coba adik-adik perhatikan. Nah lagunya apa ya judulnya ya? Coba nih Lause akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Lagu terakhir nih adik-adik, ini juga lagu sekolah minggu. Adik-adik pernah dengar gak nih? Ini lagunya bahasa Inggris nih. Waduh ya, lagunya bahasa Inggris pasti adik-adik susah ya. Coba adik-adik konsentrasi, perhatikan lagu apa ini, liriknya seperti apa. Adik-adik bisa ikut nyanyiin atau enggak? Adik-adik bisa tebak gak kira-kira judulnya apa? Coba ya perhatikan. Ini agak berbeda dari lagu-lagu yang lain ya. Kali ini liriknya bahasa Inggris. Coba perhatikan ya. Langsung hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke adik-adik, berapa lagu yang bisa adik-adik tebak coba? Ada yang bisa tebak semua? Kok ada yang bisa tebak semua? Luar biasa ya adik-adik. Tapi adik-adik,
Waktu adik-adik mendengarkan lagu itu, adik-adik bisa mendengarkan gak sih lagunya? Atau adik-adik kesal ngedengerin Lause ngomong terus sepanjang lagu itu diputarkan, jadi adik-adik gak bisa konsen. Betul ya? Nah adik-adik sekali lagi Lause mau coba putarkan ya lagu-lagu ini. Adik-adik perhatikan, kali ini Lause akan putar dengan cara yang berbeda. Ya, Lause kasih kesempatan sekali lagi ya. Nih, Lause akan putarkan dari lagu yang pertama ya. Perhatikan. Bisa tebak? Wah, kalau sudah bisa tebak 5, 4, 3, 2, 1. Lagu selanjutnya. Ini lagu yang kedua tadi, coba diperhatikan. Langsung nggak putar lama-lama deh ya. 5, 4, 3, 2, 1. Lagu terakhir. Ini tadi yang liriknya bahasa Inggris ya. Tahu? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, adik-adik gimana? Kali ini bisa tebak? Bisa dengar lagunya? Nah, adik-adik ya. Adik-adik kenapa sih Lause ajak kita melakukan permainan singkat ini? Adik-adik Lause ingin mengajak kita untuk bisa mengerti tentang hal mendengarkan. Nah adik-adik kalau tadi ya, waktu adik-adik mendengarkan yang pertama kali kepada 3 lagu tadi, adik-adik dengar gak suara musiknya? Dengar kan? Ya, ada suara musiknya kan waktu Lause sedang berbicara menjelaskan lagunya, adik-adik dengar kan ada suara musiknya? Betul dengar. Tapi apakah adik-adik bisa mendengarkan? Ini beda ya. Mendengar saja sama mendengarkan. Kalau mendengar tuh kita memang mendengar suara terus. Betul nggak? Kalau kita diam kadang-kadang kita dengar suara nging ya, kita mendengar. Tapi kalau mendengarkan itu berarti kita memperhatikan. Ya, kita bukan cuma sekedar dengar suara, tapi kita memperhatikan, kita fokus kepada satu suara itu. Itu namanya mendengarkan, fokus mendengarkan satu suara. Kalau mendengar, ya sudah kita sehari-hari juga mendengar ya. Tuhan kasih kita telinga yang baik ya, kecuali mereka yang mungkin tidak bisa mendengar, yang tuli, ya berarti memang tidak bisa mendengar ya. Tapi kalau kita pendengarannya baik, maka setiap hari kita mendengar. Suara yang gak mau kita dengar pun kita dengar. Seperti tadi ya. Adik-adik sepanjang yang menebak pertama kali, adik-adik konsentrasi sama musiknya. Adik-adik perhatikan gak Lause ngomong apa? Wah, Lause curiga pasti adik-adik gak perhatikan Lause ngomong apa sepanjang lagu diputar. Karena adik-adik berkonsentrasi mau mendengarkan lagu itu, tapi sayangnya ada suara Lause yang kedengeran, yang mengganggu sehingga adik-adik tidak bisa mendengarkan dengan baik. Tapi di kali yang kedua, Lause berbicara lebih sedikit. Adik-adik punya kesempatan untuk mendengarkan dan benar-benar tidak ada yang mengganggu. Betul nggak? Suara Lause berbicara hanya sekali-sekali. Adik-adik punya kesempatan untuk tenang dan mendengarkan dengan baik. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau mendengarkan satu kisah firman Tuhan berbicara tentang mendengarkan. Dan kali ini bukan cuma sekadar mendengarkan lagu atau mendengarkan suara orang. Tapi adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah adik-adik, pertama-tama Lause pengen ajak kita sama-sama ya simak satu bagian firman Tuhan. Nah adik-adik silakan yang sudah bisa membaca Alkitab, yang ada Alkitab boleh diambil. Adik-adik silakan buka kitab 1 Samuel pasal yang ketiga di Perjanjian Lama ya. 1 Samuel pasal yang ketiga, Lause akan putarkan videonya juga, tapi tidak ada teksnya di video ya. Itu ayat yang pertama sampai 21 ya. Memang nanti ada beberapa ayat yang diloncat, nah tapi adik-adik perhatikan. Pertama-tama, Lause akan putarkan dari ayat 1 sampai 9 terlebih dahulu. Nah adik-adik boleh perhatikan ya, pembacaan firman Tuhan kali ini. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering.
Pada suatu hari, Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Nah, adik-adik ya, Lau serasa mungkin ada beberapa adik-adik yang pernah dengar cerita ini. Ya, lanjutan kisah minggu lalu ya, Samuel kecil itu dipersembahkan untuk melayani di rumah Tuhan. Dan ketika berada di rumah Tuhan, Samuel mendengar, tadi kita tahu Tuhan yang memanggil. Tapi adik-adik, waktu tadi di penggalan firman Tuhan tadi, Samuel tidak tahu siapa yang panggil. Sampai akhirnya tadi Imam Eli baru sadar, wah, ini pasti yang Samuel dengar ini adalah Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira Samuel bisa tidak ya mendengar suara Tuhan? Kira-kira Samuel bisa mendengarkan tidak ya pesan dari Tuhan yang dia terima, yang mau Tuhan sampaikan? Nah, adik-adik, yuk kita lanjutkan ya pembacaan firman Tuhan kali ini. Adik-adik lihat lagi di Alkitab sambil menyimak bagian firman Tuhan ini. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak
menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, adik-adik, di kisah tadi kira-kira kenapa sih awalnya Samuel bisa tidak tahu kalau itu Tuhan yang memanggil? Nah, adik-adik jelas ya, kalau tadi di cerita tadi itu disebutkan bahwa pada zaman itu penglihatan dan suara Tuhan itu sudah lama tidak terdengar. Nah, adik-adik, yang bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung itu hanyalah nabi-nabi saja. Mereka yang ditunjuk sebagai nabi. Nah, Imam Eli bukan nabi ya, papa mamanya Samuel juga bukan nabi, mereka orang biasa seperti kita. Nah, jadi adik-adik, ada orang-orang khusus yang Tuhan pilih untuk menjadi nabi, dan merekalah yang Tuhan berikan kemampuan untuk bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Nah, itulah kenapa adik-adik ketika Samuel mendengar namanya dipanggil, Imam Eli juga nggak dengar, cuma Samuel sendiri yang dengar. Dan ketika mencari-cari, kok suaranya nggak ada? Suaranya bukan dari dalam hati Samuel, suaranya memang ada di telinganya. Nah, adik-adik, Samuel tidak tahu karena memang zaman itu sudah lama tidak ada nabi. Lalu ditambah Samuel masih kecil, dia belum kenal Tuhan yang dia percaya. Dia baru belum lama beribadah melayani di rumah Tuhan. Jadi dia belum sungguh-sungguh kenal. Tapi adik, lalu kenapa ya Tuhan itu tidak langsung berbicara sama Samuel waktu memanggil pertama-tama? Waktu manggil Samuel, kenapa Tuhan langsung tidak bilang ini Tuhan loh? Kenapa harus sampai menunggu Samuel bolak-balik 3 kali kepada Imam Eli? Kira-kira kenapa coba? Alkitab memang tidak menjelaskan ya alasannya kenapa Tuhan membiarkan Samuel bolak-balik 3 kali ke hadapan Imam Eli. Kenapa Tuhan gak langsung bilang saja, Samuel jangan pergi ya, coba kamu dengarkan, ini suara aku Tuhan loh. Nah, adik-adik, kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Adik-adik, kalau kita perhatikan, Samuel tadi belum kenal siapa Tuhan. Dan Samuel posisinya itu di malam hari, mungkin sedang ngantuk-ngantuk ya, sudah tidur kan memangnya ketika baru bangun. Tuhan ingin Samuel mendengarkan suara Tuhan dengan hati dan diri yang benar-benar siap. Adik-adik, selama ini mungkin Samuel gak pernah diajarkan ya bahwa ada yang namanya nabi, bahwa Tuhan bisa berbicara ya, bahwa Tuhan itu seperti apa maunya. Samuel mungkin tidak tahu. Makanya Tuhan memberikan kesempatan Samuel untuk datang kepada Imam Eli ya, ketika Tuhan memanggil, sampai akhirnya kan tadi Imam Eli menjelaskan, wah ini suara Tuhan, ketika Tuhan berbicara kamu harus seperti ini, harus menjawab, artinya harus siap mendengarkan ya, dan mengobrollah bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, Samuel tadi bisa sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, berbicara dengan Tuhan dan menerima pesan Tuhan tanpa terlewat satu apapun. Itu bisa dia lakukan ya karena Tuhan yang mengizinkan, tapi juga Samuel mempersiapkan dirinya. Samuel tidak lagi main-main, tidak lagi rebahan, tidak lagi nutup mata, tapi Samuel bangun ketika mendengar suara Tuhan. Dan dia menjawab, dia memperhatikan. Ya, dia membuka telinganya, dia membuka hatinya, dia membuka pikirannya. Pikirannya tidak melayang-layang kemana-mana, kupingnya nggak nyari-nyari yang lain, kakinya nggak jalan-jalan kemana. Dia duduk, dia memperhatikan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh pesan Tuhan itu. Bukan cuma sekedar mendengar asal masuk kuping kiri keluar kuping kanan.
tapi diperhatikan. Nah adik-adik, memang kepada kita Tuhan tidak memanggil seperti kepada Samuel. Karena seperti tadi Lausa bilang, Tuhan hanya berbicara dengan suara yang jelas yang bisa didengar dengan telinga itu hanya kepada nabi-nabi. Sementara kita saat ini sudah tidak ada nabi dan hanya ada kita orang-orang Kristen, orang-orang biasa. Tapi bukan berarti Tuhan berhenti bicara. Adik-adik, Allah Roh Kudus itu hidup bersama dengan kita, tinggal di dalam kita. Dan adik-adik, sesungguhnya Allah Roh Kudus itu selalu bicara kepada kita. Khususnya nih adik-adik melalui hati nurani kita. Adik-adik tahu nggak, misalkan waktu adik-adik lagi mau berbuat dosa, selalu ada suara dari hati kecil, dari hati nurani adik-adik yang mengingatkan. Kamu jangan menyontek, itu dosa. Kok kamu membentak orang tuamu sih? Kan harusnya kamu mengasihi. Nah adik-adik, suara-suara itu adalah suara dari Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita. Mengingatkan, menegur, mengajar kita. Nah adik-adik, sayangnya seringkali kita hanya mendengarnya tapi tidak mendengarkannya. Nah adik-adik ya, kita lagi main, kita marah, kita mendengar ada Roh Kudus menegur tapi kita cuekin. Kita tidak mendengarkan. Kita mendengar sih, kita tahu dalam hati kita ada yang mengusik, dalam hati kita ada yang menegur. Tapi kita tidak pedulikan teguran itu, kita tidak pedulikan suara Roh Kudus yang berbicara dari dalam hati kita, dan kita memilih untuk cuek, gak mendengarkan. Nah tapi adik-adik, Lause ingin mengajak adik-adik lewat firman Tuhan hari ini. Yuk adik-adik, Tuhan senantiasa memanggil kita, menegur kita, mengajar kita. Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan juga lewat firman Tuhan. Saat ini Lause mengajar atau lewat Alkitab dan saat teduh yang adik-adik lakukan setiap hari. Nah adik-adik, di saat-saat seperti itu Lause pengen mengajak, yuk kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan panggilan Tuhan. Bukan asal mendengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi kita mau sungguh-sungguh ya memperhatikan, mendengarkan. Di setiap momen kita mendengar suara Tuhan. Di mana saja tadi? Ya di hati nurani kita, Roh Kudus yang menegur, atau ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu atau di ibadah sekolah, atau juga ketika kita sedang membaca firman Tuhan sendiri ya di dalam Alkitab ataupun lewat bantuan buku saat teduh. Di saat itu adik-adik, kita bukan cuma asal baca selewat asal selesai, atau kita bukan cuma asal mendengarkan terus udah, tapi kita mau sungguh-sungguh mendengarkan. Seperti tadi di permainan di awal ya, kita berusaha menjauhi suara-suara bising yang mengganggu kita supaya kita bisa benar-benar mendengarkan. Lalu ketika kita bisa mendengarkan, kitanya juga tidak asik ngomong, tidak asik main, tidak asik jalan-jalan, tapi kita mengarahkan seluruh diri kita supaya kita bisa mendengar semua pesan dari Tuhan itu. Oke adik-adik, yuk kita sama-sama tutup di dalam doa ya. Kita mau minta kekuatan pertolongan dari Tuhan untuk menolong kita. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah begitu baik. Menolong kami, mengingatkan kami lewat firman Tuhan hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk bisa menjadi anak-anak yang terus dengar-dengaran. Menjadi anak-anak yang terus mau mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lewat firman Tuhan di dalam hati kami ataupun lewat berbagai cara apapun yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Oke adik-adik, yuk kita terus semangat ya untuk menjadi anak yang mau dengaran. Karena hanya bersama dengan Tuhan, hanya dengan mendengarkan suara Tuhan baru deh ya kita bisa hidup sebagai anak-anak Tuhan. Baru kita bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Nah, untuk menutup firman Tuhan, untuk mengakhiri sekolah minggu kita, saya pengen ajak kita sama-sama untuk menaikkan satu pujian penutup, yaitu bersama Tuhan aku bisa, ya. Karena hanya bersama dengan Tuhan, hanya oleh pertolongan Tuhan kita bisa. Makanya kita mau terus mendengar dan mau terus mengikuti Tuhan. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Tuhan membuat kita berharga.
Ya, shalom adik-adik sekalian. Sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Hari ini kita akan membuka amplop nomor 8 yang tulisannya warna ungu. Ya, dibuka hari ini Minggu 16 Januari. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Samuel. Nah, adik-adik, jadi hari ini aktivitas kita apa ya? Apa isi amplop kita? Yuk, kita sama-sama buka. Nah, adik-adik, di dalam amplop kita ada wafer yang bisa dimakan nanti ya setelah selesai sekolah minggu. Lalu selanjutnya adik-adik ada selembar kertas yang berisi "Aku mendengar dengan baik". Nah, untuk mengerjakan ini adik-adik juga perlu siapkan beberapa hal, yaitu pensil warna, gunting, dan juga lem kertas. Nah, adik-adik, bagaimana mengerjakannya? Nah, adik-adik, ini langkahnya adik-adik bisa pilih sendiri ya. Adik-adik mau gunting dan menempel dulu baru mewarnai, atau mewarnai dulu baru kita menggunting dan menempel. Nah, adik-adik, kalau Lause akan mewarnainya lebih dulu supaya warna-warni dulu. Jadi nanti tinggal gunting dan tempel, nggak perlu tunggu kering lama-lama ya. Jadi Lause pertama-tama akan warnai lebih dulu gambarnya. Jadi ada gambar anak kecil di sini kita warnai, kemudian ada gambar-gambar anggota tubuh di sini kita warnai. Oke? Nah, adik-adik, kalau sudah selesai diwarnai, yuk kita sama-sama gunting ya. Lihat di sini ada bagian garis putus-putus. Adik-adik gunting. Kalau yang belum bisa pakai gunting, minta tolong orang tuanya untuk bantu gunting ya. Nah, adik-adik, tugas kita selanjutnya adalah kita akan mencocokkan gambar-gambar ini ke dalam kotak-kotak di gambar anak ini. Jadi, kita akan gunting semua 6 kotak ini menjadi 6 kotak terpisah, lalu kita akan cocokkan ke sini. Mata kira-kira ke yang mana, kemudian otak ke sebelah mana, hati sebelah mana, dan seterusnya ya. Adik-adik coba perhatikan. Jadi, adik-adik gunting dulu 6 kotak ini, kemudian adik-adik cocokkan. Nah, adik-adik, kalau sudah selesai ditempel semua, Lause pengen aja kita masing-masing simak nih. Kita baca apa sih tulisannya. Tulisannya ini adalah "Aku mau mendengar dengan baik". Jadi adik-adik, dari aktivitas ini Lause pengen mengajak kita untuk belajar menjadi pendengar yang baik. Ya, mendengarkan ini bisa dilakukan di sekolah, di rumah, atau bahkan ketika mendengarkan firman Tuhan, atau ketika kita sedang membaca firman Tuhan. Artinya kita sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita lewat firman Tuhan. Contoh atau sikap mendengarkan yang baik itu seperti apa sih seharusnya? Nah, ada di sini nih tulisannya. Kita mulai dari bagian paling atas nih, otak berkonsentrasi. Artinya adik-adik, kalau kita mau menjadi pendengar yang baik itu otak kita berkonsentrasi. Konsentrasi kepada yang sedang berbicara, bukan malah jadi asik memikirkan yang lain. Ya, kita sedang dengarkan firman Tuhan, jangan dulu mikirin soal nanti mau pergi main kemana. Ya, atau sedang belajar, jangan sibuk memikirkan hal yang lain-lain selain pelajaran. Kemudian yang kedua, mata memperhatikan dengan fokus ya. Adik-adik, ketika sedang mendengarkan orang berbicara, tataplah yang sedang berbicara ya, atau tataplah ke bahan yang sedang dijelaskan kalau sedang pelajaran atau sekolah minggu ya. Jadi matanya nggak lari-lari. Ada yang berbicara di depan, mata bukan ngeliatin makanan ya. Kalau yang sedang berbicaranya menjelaskan hal yang lain ya, jangan lihatin makanan atau lihatin mainan dan lain sebagainya, tapi perhatikan si pembicaranya atau bahan atau hal yang sedang dijelaskan itu. Kemudian mulut tenang dan menunggu giliran untuk berbicara. Nah, jadi adik-adik, tidak mungkin kita bisa mendengarkan dengan baik kalau kita ikutan berbicara dengan orang yang sedang berbicara. Jadi mulut kita ketika mendengarkan tenang, dan kalau mau berbicara tunggu giliran atau angkat tangan lebih dulu ya. Tidak langsung memotong atau tidak asik mengobrol. Nah, lalu selain itu ada telinga mendengarkan dengan seksama. Ya, jadi ketika sedang mendengarkan orang ya telinga kita fokus ya, nggak lagi malah asik dengerin orang lain yang bukan sedang menjelaskan atau malah pakai headset mendengarkan hal-hal yang lain, lagu atau video lain ya. Kemudian ini hati siap dan memperhatikan ya. Hati ini berbicara soal diri kita, jiwa kita ya. Adik-adik, seperti biasa sebelum firman Tuhan Lause selalu menjelaskan kita siapkan hati
dan pikiran kita. Artinya adik-adik, kalau hati kita sedang ada yang digusarkan, hati kita sedang merasa tidak tenang, kita minta Tuhan, kita berdoa saat itu supaya ketika mendengarkan tidak ada yang mengganggu perasaan kita. Nah, baru adik-adik yang terakhir, tubuh. Ya, tubuh ini tangan, ya, badan, kaki, ya. Tubuh diam dan tenang. Ya, adik-adik, kita akan semakin susah berkonsentrasi mendengarkan kalau tubuh kita asik main ini itu, atau bahkan kita berlari-lari ke sana kemari. Kita mungkin bisa dengar suara orang yang sedang berbicara ketika berlari-lari, tetapi kita tidak bisa konsentrasi dan kita tidak bisa mendengarkan dengan baik karena tubuh kita tidak tenang, tidak diam. Nah, adik-adik, ini adalah tips atau cara-cara kita untuk bisa menjadi pendengar yang baik di mana saja dan kapan saja. Jadi Lause berharap adik-adik hari ini dari aktivitas ini mengingatkan kita tentang firman Tuhan dan menolong kita juga untuk belajar satu hal yang baru untuk setiap kita. Selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, sebelum menutup sekolah minggu, Lause ingin memberikan satu pengumuman. Adik-adik, di tanggal 13 Februari kita akan mengadakan sekolah minggu spesial untuk memperingati Hari Raya Imlek dan juga hari ulang tahun Komisi Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, jadi untuk menyambut Hari Raya Imlek dan ulang tahun Komisi Sekolah Minggu yang spesial kali ini, Lause ingin mengajak adik-adik untuk ikut serta memeriahkan momen ini. Dengan cara apa? Dengan cara adik-adik, Lause mengajak adik-adik untuk bisa mengirimkan video ucapan adik-adik. Baik itu ucapan selamat Imlek dan juga selamat ulang tahun untuk sekolah minggu kita. Nah, adik-adik, untuk video ucapan ini tidak perlu terlalu panjang, maksimal 30 detik. Ya, jadi di video ini adik-adik silakan adik-adik bisa sampaikan harapan adik-adik, doa adik-adik ataupun ucapan adik-adik untuk Imlek maupun juga untuk sekolah minggu yang berulang tahun. Nah, adik-adik boleh tuh ya mau berbicara sendiri, mau bersama dengan saudara-saudara rame-rame, yang jelas videonya 30 detik. Dan adik-adik juga boleh mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin, adik-adik boleh ya menyampaikan ucapannya. Nah, adik-adik, Lause berharap adik-adik bisa ikut serta ya untuk memeriahkan ulang tahun sekolah minggu dan juga perayaan Imlek tahun ini. Meskipun kita masih online, kita masih belum ibadah onsite, tapi biarlah sukacita dan semangat kita untuk memeriahkan acara ini boleh tetap ada. Nah, adik-adik, untuk videonya adik-adik bisa minta orang tua untuk merekamnya dan mengirimkannya kepada Lause Bobby. Dikirimnya bisa lewat WhatsApp ataupun bisa lewat email. Silakan para orang tua bisa perhatikan nomor dan alamat email yang bisa orang tua pakai untuk mengirimkan video anak-anak saudara. Teman-teman, ayo kita berdoa sebelum menutup sekolah minggu ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang kehidupan Nabi Samuel yang Tuhan panggil pada usia kecilnya. Saat ini kami mau belajar mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan akan memakai kami dengan luar biasa di dalam hidup kami sejak sekarang sampai kami besar nanti. Kalau kami mau bersandar dan mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Serta kami mau menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.